Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-115, Alkemis kelas lanjutan kelas 9 terlalu rendah. Mereka berdua benar-benar tercengang saat mendengar kata-kata Xiaoyan, alkemis tingkat tinggi tingkat ke-9. Dia benar-benar merasa bahwa tingkat alkemis yang kuat itu rendah. Mereka tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu atau dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan mereka berdua benar-benar tercengang. Bahkan seorang ahli setengah kaisar biasa harus berbicara dengan sopan kepada seorang alkemis kelas 9. Bagaimanapun, seorang alkemis kelas 9 dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar menonjol di seluruh benua. Namun, Xiaoyan sebenarnya bahkan tidak menempatkan alkemis kelas 9 tingkat lanjut di matanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang jenius luar biasa yang dapat memahami segalanya dalam waktu singkat? Untuk dapat mencapai level setengah kaisar, orang hanya bisa mengatakan bahwa bakat kultivasinya sangat menantang surga. Namun, alkimia bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan berkultivasi sepanjang hari. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang tidak hanya bergantung pada kekuatannya, tetapi juga membutuhkan pemahaman seseorang. Bahkan kekuatan spiritual setengah kaisar biasa pun mungkin tidak mampu mencapai tingkat kaisar. Penatua yang mengawasi tidak percaya bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan dapat mencapai tingkat kaisar di usia yang begitu muda, meskipun dia memiliki tubuh setengah kaisar. Bukankah itu terlalu menantang surga, sobat? Kepercayaan diri adalah hal yang baik. Namun, kepercayaan diri yang buta akan berubah menjadi kesombongan. Mengapa Anda tidak mencoba menjadi alkemis tingkat lanjut kelas 9 terlebih dahulu? Anda tidak akan mampu menahan level yang lebih tinggi. Penatua yang mengawasi itu juga seorang alkemis kelas lanjutan kelas ke-9. Suasana hatinya jelas sedikit buruk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun, dia masih terkekeh saat berbicara dengan Xiaoyan. Qin Zhong di sampingnya tanpa sadar meringkuk di sudut mulutnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Kata-kata lelaki tua ini cukup tenang. Namun tindakannya dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin Xiaoyan bangkit dan menderita. Begitu Xiaoyan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis tingkat tinggi tingkat 9, dia akan mengejeknya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Qin Zhong yang pemarah. Dia segera mendengus dingin dan melangkah maju. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Orang-orang di asosiasi alkemis sama seperti yang dikatakan Qin Zhong. Mereka semua adalah individu yang sombong. Selama ada sesuatu yang salah di hati mereka, mereka akan membalas budi. Xiaoyan tidak mau repot-repot membuang waktu bersamanya. Dia tidak peduli dengan alkemis kelas 9 tingkat lanjut. 10 tahun yang lalu, dia sudah mampu menyempurnakan pil misterius tingkat ke-9. Sekarang dia adalah seorang kaisar. Seorang alkemis kelas 9 bukanlah apa-apa baginya. Namun, hari ini, hanya seorang alkemis kelas 9 tingkat lanjut yang benar-benar mengucapkan kata-kata yang menghina di hadapannya. Xiaoyan secara alami agak tidak puas di hatinya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menghentikan Qin Zhong yang hendak melangkah maju. Ekspresinya tenang saat dia perlahan berjalan menuju tetua ujian. Para alkemis di depan Xiaoyan yang masih menunggu ujian membuka jalan kemanapun dia lewat. Suara penatua yang memeriksa tadi cukup keras. Dia sengaja membiarkan mereka mendengarnya. Saat ini, semua orang ingin melihat wajah Xiaoyan ketika dia mempermalukan dirinya sendiri. Mereka ingin melihat apakah dia masih bisa setenang sekarang. Mereka tidak percaya bahwa bocah nakal, bahkan jika dia memiliki bakat dalam budidaya, tidak akan yakin dalam hati mereka ketika menyangkut keterampilan meramu obat. Bagaimana keterampilan meramu obat dari pria di depan mereka bisa dibandingkan dengan mereka? Para alkemis sejati yang dengan sepenuh hati mencari jalur meramu obat. Semua orang mencibir saat mereka melihat Xiaoyan berjalan menuju asosiasi alkemis. Mereka menunggu Xiaoyan dikalahkan. Saat itu, akan ada lagi adegan tawa. Berjalan di depan asosiasi alkemis, Xiaoyan masih terlihat acuh tak acuh. Dia memandang asosiasi alkemis tingkat lanjut dari asosiasi alkemis dan perlahan berkata, "Menurut kata-katamu sebelumnya, seharusnya ada area penilaian lain di sini. Karena kamu tidak ingin aku pergi ke sana dengan mudah. Katakan padaku, apa ujiannya? Aku akan langsung lulus sehingga aku bisa mengikuti tes tingkat yang lebih tinggi." Kata-kata tawa. Xiaoyan tidak meninggalkan kesan apapun pada asosiasi alkemis kelas lanjutan dari asosiasi alkemis. Dia secara langsung memprovokasi asosiasi alkemis tingkat lanjut dari asosiasi alkemis, menyebabkan asosiasi alkemis tingkat lanjut dari asosiasi alkemis memiliki ekspresi jelek.
Dia dengan dingin mendengus dan menunjuk ke sebuah tablet batu hitam di belakangnya. Ini adalah tablet pengujian roh. Selama kamu meletakkan telapak tanganmu di atasnya dan menuangkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya, tablet ini akan dapat menguji kekuatan spiritual dan alkemismu tingkat tertinggi. Yang dapat dicapai oleh tablet pengujian roh ini adalah alam surgawi sempurna dan alkemis tingkat tinggi tingkat 9. Saat kata-katanya jatuh, Asosiasi Alkemis tingkat lanjut dari Asosiasi Alkemis memandang Xiaoyan dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan melangkah ke samping, membuka jalan bagi Xiaoyan. Dia juga sedang menunggu Xiaoyan gagal dalam ujian dan dikalahkan. Dengan santai melirik Asosiasi Alkemis tingkat lanjut dari Asosiasi Alkemis, tubuh Xiaoyan tidak bergerak. Tetapi kekuatan spiritual yang sangat menakutkan terkondensasi di antara alisnya dan menyapu ke arah tablet pengujian roh, Saudara Yan Xiao. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Jangan impulsif dan tertipu oleh tipuan pria bodoh ini. Tiba-tiba, Xiaoyan kembali mendengar suara kasar Qin Zhong yang dipenuhi kekhawatiran, menyebabkan gerakan Xiaoyan terhenti. Namun seketika, Xiaoyan terkekeh. Berbalik, Xiaoyan mengungkapkan senyuman meyakinkan kepada Qin Zhong. Keduanya mengangguk mengerti, dan Qin Zhong tidak berkata apa-apa lagi. Karena Xiaoyan telah mengisyaratkan agar dia merasa tenang, maka Xiaoyan seharusnya memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Meskipun dia belum lama mengenal Xiaoyan, Qin Zhong berani menyimpulkan bahwa selama Xiaoyan berani melakukan ini, dia pasti memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Lagi pula, bukankah Li Gan tidak sama dengan hari itu? Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan Xiaoyan dan mengintimidasinya. Namun, pada akhirnya, dia ditekan secara paksa oleh Xiaoyan, menyebabkan dia tidak hanya diejek oleh puluhan ribu orang tetapi juga harus meminta maaf. Mungkin hari ini, Xiaoyan akan mampu membuktikan dirinya sekali lagi. Saat dia berbalik, kekuatan spiritual yang mengerikan muncul dari antara alis Xiaoyan seperti gelombang pasang, dengan keras membombardir tablet pengujian roh. Ketika kekuatan spiritual menyapu aula, semua orang ditekan oleh kekuatan spiritual yang menakutkan dan berlutut di tanah. Bahkan ketua ujian, yang sedang melihat Xiaoyan dengan cibiran di wajahnya, mundur beberapa langkah dengan susah payah. Pada akhirnya, dia mengandalkan kekuatannya sebagai kaisar setengah bintang 1 untuk dengan kuat menopang dirinya sendiri dan tidak jatuh. Di luar aula, ada beberapa orang yang menemukan kelainan tersebut saat kekuatan spiritualnya hilang. Wajah mereka langsung berubah, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah ada yang maha kuasa dari Persatuan Alkemi sedang menyempurnakan pil obat yang sangat kuat? Kalau tidak, bagaimana bisa ada momentum menakutkan seperti itu? Bahkan beberapa pemimpin sebenarnya dari Alchemist Guild memandang dengan kaget di mata mereka. Kemudian, sosok mereka bergerak, dan mereka dengan cepat bergegas menuju aula. Letak, suara tajam terdengar. Tablet pengujian roh, yang telah terkena kekuatan spiritual Xiaoyan, hanya bertahan sesaat sebelum meledak, berubah menjadi tumpukan puing di tanah. Pada saat ini, Qin Zhong, yang berdiri di belakang Xiaoyan, juga menatap Xiaoyan di depannya dengan kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan akan sekuat ini. Alkemis tingkat tinggi kelas 9 benar-benar eksistensi sampah bagimu. Setelah beberapa lama, Qin Zhong hanya bisa tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Kemudian, dia menatap dengan sedih ke arah ketua ujian, yang masih bertahan dengan getir, dan tidak lagi berbicara. Bersambung ke bab selanjutnya.